Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Untuk pada kesempatan hari ini siapa yang nggak masuk ya? Kenapa? Sakit. Terus yang cowoknya ada yang nggak masuk? Toha Dai kenapa? Juga sakit. Oke, ini memang musimnya sakit ya. Apalagi kalian hidup di pondok, hidupnya bareng-bareng sama temennya yang sakit. Tolong jaga kesehatan kalian. Kalau perlu minta vitamin sama bapak ibu agar kalian tetap sehat ya. Kalian sudah kelas 9 harus tetap masuk aktif karena sebentar lagi sudah mau ujian akhir semester ganjil ya. Oh, ini sudah duduk berdasarkan kelompok yang kemarin ujian asesmen kemarin nggih? Iya. Untuk kesempatan pada hari ini Bu Guru mau menjelaskan tentang bangun ruang. Nah, di sini Bu Siti sudah punya macam-macam bangun ruang. Di kelas 7 kalian sudah pernah mendapatkan bangun datar, tepatnya bukan bangun ruang. Bangun datar itu seperti persegi, persegi panjang, segitiga dan lain-lain. Apakah kalian tahu jika dari bangun datar itu jika digabungkan, mungkin dari persegi dengan persegi panjang digabungkan, itu akan membentuk bangun ruang baru. Ya, bangun ruang baru. Misalkan seperti ini, saya membawa contoh bangun ruang ya. Ada yang tahu ini apa? Balok. Kalau kalian di sekitar sini seperti apa balok ini? Lemari, meja, benar. Ini apa? Kubus. Ya, kubus. Kalau yang ini? Tabung. Ini apa? Segi 6. Ya. Ada nama kerennya, nanti tak jelasin. Ini bola. Terakhir ini adalah kerucut. Oke, ya. Berarti sudah pinter semua. Ini yang berwujud bangun ruang yang sempurna. Pas bangunannya. Kalau ini bangun ruang yang berupa jaring-jaringnya, kerangkanya tanpa tutup ya. Terus untuk
pembelajaran hari ini Bu Siti bertujuan untuk memahami klasifikasi bangun ruang. Bangun ruang itu ada berapa, apa saja jenisnya. Terus kalian diharapkan bisa menggambar jaring-jaring bangun ruang. Dan yang terakhir, menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan kubus dan balok. Kenapa kok cuma 2, Bu? Bangun ruang itu ada banyak. Kalau saya menjelaskan untuk satu hari ini nggak akan cukup. Jadi Bu Siti ambil yang paling simple, paling mudah untuk diingat dan paling mudah caranya untuk didapat, yaitu kubus dan balok. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya mau memberikan satu video tentang unsur bangun ruang dan sifat-sifatnya. Bentar ya. Hai kawan-kawan, hari ini kalian lihat dan diamati dulu ya. Bob punya akuarium yang berisi banyak ikan. Kawan-kawan, tahu nggak sih akuarium itu bangun ruang, Bob? Apa aja sih bangun ruang itu? Akuarium yang ada di rumah Bob adalah bangun ruang berbentuk balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 62 permukaan sisi. Balok juga terdiri dari 8 titik sudut. Dan 12 rusuk. Di rumah kita pasti ada banyak benda yang bentuknya balok. Contoh benda yang berbentuk balok adalah tempat tisu, kulkas, lemari pakaian, dan masih banyak lagi. Setelah melihat akuarium, kita ngobrol lagi sama Bob. Untuk main bola tangga, kita memerlukan dadu. Kalian tahu nggak dadu itu berbentuk apa? Bentuknya kalau diperhatikan mirip balok ya, tetapi berbeda kawan. Dadu ini berbentuk kubus. Kubus memiliki sisi yang ukurannya sama besar. Terdapat 8 titik sudut dan juga 12 rusuk pada kubus. Benda lain yang memiliki bentuk kubus ada rubik, kotak kardus, dan lainnya. Apakah kalian punya benda berbentuk kubus? Nah, sekarang Bob mau ajak kalian main bola di taman. Ternyata bola juga sebuah bangun ruang loh. Sebuah bola memiliki bentuk benda dan permukaan yang lengkung. Ada berbagai macam jenis bola yang sering kita temui. Ada bola sepak, bola tenis, dan yang lainnya. Setelah bermain bola, kita minum air dulu yuk. Bob mengambil gelas di dapur dan mengisinya dengan air. Sepertinya gelas yang Bob pegang juga merupakan bangun ruang ya kawan. Gelas adalah bangun ruang berbentuk tadi.
bermain bola? Untungnya dia punya coklat. Tunggu kawan, ternyata coklat-coklat milik Bob memiliki bentuk prisma loh. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan kutub yang sama, dengan permukaan yang mengikuti dimensinya. Ada berbagai macam prisma kawan. Prisma segitiga, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Setelah menemukan berbagai bentuk bangun ruang, Bob ingin belajar lebih banyak lagi. Ia pun menemukan sebuah topi ulang tahun di kamarnya. Topi tersebut memiliki bentuk kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang berbentuk melengkung dan memiliki sebuah alas berbentuk lingkaran. Ada berbagai macam benda yang memiliki bentuk kerucut. Ada pot es krim, topi petani, dan lainnya. Setelah menemukan berbagai bentuk bangun ruang, kita coba kelompokkannya berdasarkan jenisnya dan kita urutkan sesuai ukurannya. Karena Bob memiliki banyak bola di rumahnya, ayo kita urutkan bola-bola tersebut. Ada bola kasti, bola kaki, bola basket, dan kelereng. Coba kita urutin yuk. Ternyata jika diurutkan dari yang terbesar, maka urutannya adalah bola basket, bola kaki, bola kasti, dan kelereng. Benda-benda yang bentuknya sama bisa diurutkan dari yang terkecil atau yang terbesar. Terima kasih kawan sudah main dan belajar bersama Bob hari ini. Ada berbagai macam bentuk ruang yang sudah kita pelajari bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Nah, gimana? Seru nggak? Seru atau ngantuk? Paham atau malah tidur? Oke, untuk mengembalikan semangat, terus biar kamu nggak ngantuk, kita ice breaking sebentar ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, dia nggak konsentrasi. Tepuk 5. Wes, karena sudah gerak biasanya nanti nggak ngantuk lagi. Kalau kamu mau diam menonton, mungkin yang sebagian anak dari melihat, mendengar, nek melihat Bu Siti Weleh, melihat video ada animasinya, kamu langsung paham. Ada sebagian anak nanti kalau melihat visual atau audio visual yang seperti ini itu malah ngantuk. Jadi Bu Siti nanti ada pembelajaran yang secara membaca, ada ceramah dari Bu Siti sedikit penjelasan dan audio visual. Jadi nggak hanya satu monoton ya. Dari video tadi ada beberapa pertanyaan dari Bu Siti. Apa itu bangun ruang? Ada yang bisa jawab? Yuk. Bangun? Bangun yang memiliki volume. Ya, bangun ruang itu bangun yang memiliki volume atau isi. Dia enggak, kalau misalkan kamu isi itu bisa. Yang kedua, apa saja jenis-jenis bangun ruang? Ada yang tahu? Kalau kalian belum tahu, kalian bisa buka LKS-nya tentang bab bangun ruang. Bangun ruang jenis-jenisnya ada berapa? Ada 2. Apa saja? Ruang sisi datar, ruang sisi lengkung. Ya,
sisinya yang datar, dan yang kedua bangun ruang sisi lengkung. Pertanyaan ketiga, bagaimana bentuk jaring-jaring bangun ruang? Ya, kalau ini kalian bisa temukan dan bisa dipahami lagi nanti di LKS, karena bangun ruang kan ada 6 ya, ada 8. Kalian bisa pahami satu-satu bentuk jaring-jaringnya. Yang terakhir, bagaimana rumus luas permukaan kubus dan balok terjadi? Tadi di situ tadi sudah dijelaskan, wujudnya balok, wujudnya kubus. Nih, karena topik kita hari ini cuma 2 ini dulu, yang nanti itu bisa menyusul. Prisma limas, tabung, terus bola. Topiknya hari ini adalah kubus dan balok, wale. Kubus dan balok ya. Bu Siti punya beberapa lembar kerja peserta didik yang kalian coba kerjakan berdasarkan buku paket, terus lembar kerja siswa dan video yang sudah saya tayangkan tadi ya. Coba dikerjakan secara kelompok. Kalau nggak bisa diskusi dari kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kelompok LKPD-nya sudah menerima masing-masing anak? Ya. Untuk kelompok 1, silahkan kalian identifikasi itu bangun apa dan ciri-cirinya bagaimana. Kelompok 2, silahkan kalian buat jaring-jaring kubus atau balok, terserah ya. Yang terakhir untuk kelompok 3, tugas kamu yaitu menemukan rumus luas permukaan bangun ruang. Berdasarkan apa Bu? Berdasarkan luas persegi ya. Di situ ada contohnya ya, ini. Silakan dikerjakan secara kelompok, diskusi. Nanti jika kamu sudah tanya temen nggak bisa, nyari di buku nggak bisa, boleh tanya saya ya. Jadi tanya Bu Guru itu alternatif terakhir pokoknya. Sudah semuanya? Kelompok 2 juga sudah? Kelompok 3 sudah? Ya, sudah semuanya. Kalau sudah semuanya, silakan dipresentasikan per kelompok dulu, diwakili 1 orang ya. Dimulai dari kelompok 1, monggo dijelaskan hasilnya bagaimana. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan lembar kerja peserta didik LKPD yang pertama. Di sini ada beberapa gambar bangun ruang. Di sini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama bangun ruang sisi datar, yang kedua bangun ruang sisi lengkung. Ciri-ciri bangun ruang sisi datar adalah sisinya berbentuk datar, memiliki titik sudut. Dan ciri-ciri bangun ruang sisi lengkung, sisinya berbentuk lengkung, ada beberapa yang tidak memiliki titik sudut. Di sini ada tabel yang akan kelompok saya jawab, yaitu di sini ada kode bangunan. Kode A menunjukkan nama bangun ruang prisma segitiga dengan banyak titik sudutnya 6 dan banyak rusuknya 9. Alasnya berbentuk segitiga. Dan kode B menunjukkan nama bangun ruang limas segitiga dengan banyak titik sudut 4, banyak rusuk 6 dan alasnya berbentuk segitiga. Kode C menunjukkan bangun ruang dengan bentuk tabung, banyak titik sudutnya, tidak mempunyai titik sudut, banyak rusuknya 2, alasnya berbentuk lingkaran. Yang D adalah bangun ruang berbentuk terucut yang memiliki banyak titik sudut 1 dan banyak rusuk 2, alasnya berbentuk lingkaran. Yang E adalah bangun ruang yang berbentuk kubus, banyak titik sudutnya 8, banyak rusuknya 12, alasnya berbentuk segi 4. Yang F adalah bangun ruang yang berbentuk 5 segi 4, banyak titik sudutnya 5, banyak rusuknya
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus untuk kelompok 2, karena berupa gambaran, nanti kalian bisa lihat di buku paket ya, gambar jaring-jaring itu bagaimana, jaring-jaring kubus dan balok. Tapi dari ke-6 anak, ke-7 anak tepatnya sudah mewakili kalian, insya Allah bisa membuat. Terus untuk kelompok 3, monggo dipresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan gambar di atas, yaitu luas kubus itu ada 6 luas persegi. Nah, di sini kubus itu terdiri dari 6 sisi yang menjadi persegi. Jadi luas permukaan kubus itu sama dengan 6 kali sisi. Oh iya, terus itu dapat disimpulkan atau dirumuskan menjadi luas kubus yaitu 6 kali sisi 2. oh iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini diantara LKPD ketiganya, kelompok 3 ini memang rada tingkatannya tak tingkatkan sedikit agak sulit. Kenapa? Karena ini menalar. Kalau tim A itu cuma mengidentifikasi, tim B menggambar jaring-jaring, tim C itu menalar. Kok bisa dapat rumusnya kubus itu dari mana? Padahal kamu cuma taunya luas persegi. Luas persegi apa? Sisi kali sisi. Lah saya cuma tahu luas persegi, Bu. Nggak tahu luas kubus. Bagaimana cara mencarinya? Sesuai yang dipresentasikan oleh kelompok 3 tadi, kita bedah, kita buka kubus itu menjadi persegi. Jadi berapa persegi? Ya. Kita koreksi dulu dari kelompok 1. Ketika kamu tahu itu sisinya datar semua, nggak ada yang lengkungan, ini dinamakan ya bangun ruang sisi datar. Di bangun ruang sisi lengkung ada 2 bangun yang tidak memiliki titik sudut. Apa? Sama tahu ya. 5 segitiga titik sudutnya ada berapa? Kalau segitiga berarti ini kalong ya. Seret sini salong. Jadi titiknya ada 1, 2, 3, 4. Banyak rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Mayisa, gimana? Bu, kalau pentahedron itu termasuk dalam bangun ruang sisi apa? Nah, pentahedron itu prisma segi 6. 6 itu kalau bahasa matematika petahedron segi 6. Ada pertanyaan lagi sebelum saya kasih kesimpulan dulu? Iya, Muza. Bu, kemarin saya dapat soal bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut itu apa ya? Ada bangun ruang yang tidak memiliki sudut. Tadi apa? Tabung dan bola ya. Kalau ada temanmu tanya, bangun ruang yang tidak memiliki sudut apa sih? Apa ini bangun ruang gak memiliki sudut? Ada, yaitu tabung dan bola. Oke, kita refleksi pembelajaran hari ini. Apa aja yang kita dapatkan hari ini? Kita refleksi secara bersama-sama. Sebelumnya dikumpulkan dulu LKPD-nya, nanti tak nilai ya. Ini jaring-jaring apa? Berarti wis iso. Kalau yang ini jaring-jaring apa? Apa ayo? Balok apa kubus? Balok. Paham ya? Balok kubus ya. Ya. Yuk kita mulai tarik kesimpulan untuk mata pelajaran hari ini. Kita dapat apa aja hari ini? Yang kamu dapat itu apa? Pengertian bangun ruang.
bangun ruang? Iya, ndek mau sing nyauri pojokan tok saiki paham kabeh dadi iso nyauri kabeh. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki. Yang kedua, jenis-jenis bangun ruang. Jenisnya enek piro? Apa wae? Oke. Bangun ruang sisi datar wi apa wae? Enek papat. Terus bangun ruang sisi lengkung kuwi apa wae? Ciri-cirinya bangun datar bangun ruang sisi datar apa aja? Memiliki sudut kuwi mesti. Yang kedua, alasnya berbentuk datar. Untuk ciri-ciri bangun ruang sisi lengkung, terus apa lagi? Sisinya berbentuk lengkung, bukan lingkaran, lengkung, miring. Terus yang paling otentik tadi apa? Luas permukaan kubus. Apa rumusnya luas permukaan kubus? Ya, 6 kali sisi atau 6 kali sisi kuadrat. Apa bedanya rumus kubus sama balok? Cuma di namanya saja. Kalau kubus itu punyanya persegi jadi sisi kali sisi. Kalau balok itu punyanya persegi panjang. Apa punyanya persegi panjang? Panjang, lebar, tinggi. Jadi kalian bisa mengambil kesimpulan itu panjang kali lebar, panjang kali tinggi, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi nanti tugasnya di rumah mencari luas permukaan balok dari luas persegi panjang. Oke. Terus yang kedua, selain punyanya persegi panjang, coba kalian cari punyanya limas, punyanya persegi, punyanya apa? Limas, persegi, tabung, kerucut, bola. Nanti tugasnya juga masih dibangun ruang, babnya juga masih di luas permukaan. Jangan lupa seperti yang tadi pesan saya, pelajari bangun ruang untuk bab selanjutnya ya. Pertemuan datang kita akan pelajari bangun ruang. Untuk setelahnya kubus ada balok, prisma, limas, tabung dan sebagainya. Nanti kalau sudah luas permukaan, kalian bisa pelajari volume ya. Jangan lupa belajar setiap hari, sholatnya jangan sampai ditinggalkan, jaga kesehatan kalian ya. Untuk itu kita dapat berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim.